bule ini terbang jauh dari Inggris cuma buat ketemu Kang Dedi. Yup, hari ini rumah Kang Dedi kedatangan tamu istimewa. Seorang pria asal Inggris yang datang bukan buat liburan, tapi buat silaturahmi langsung ke Subang. Istrinya, orang Sunda asli. Kalau kamu bangga sama budaya Sunda, yuk like video ini dan subscribe sekarang juga biar makin banyak orang luar kenal budaya kita. Problem orang Indonesia itu kan di tiga nih, kalau problem Indonesia. Satu di sekolah, sekolahnya kan sudah gratis tuh. Dua di kesehatan, kesehatan kan sudah ada BPJS, ya kan, jaminan pelayanan kesehatan yang dijamin oleh negara, ada yang iuran perorangan, ada yang dibayarkan oleh negara. Yang ketiga di Indonesia itu yang ketiga nih, problem kemiskinan yang menjerat itu di Indonesia itu hari ini adalah pinjaman. Di sini kita belajar satu hal, budaya Indonesia tuh nggak cuma buat ditonton, tapi buat dirasakan, dihormati, dan dicintai. Terus betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semua semoga baik-baik saja ya. Banyak sekali memang fans Kang Dedi begitu ya di luar negeri, apalagi saudara-saudara kita yang jadi mohon maaf jadi TKI, TKW di situ pengen sekali begitu. Yang menarik juga sebetulnya ada pertemuan Kang Dedi dengan seorang yang punya istri dari Sunda juga. Ada juga di situ nanti kita akan lihat bagaimana juga pertemuan ya Kang Dedi dengan Bang Uno begitu. Dan sebelum ke sana sebetulnya kita akan saksikan bagaimana sih sebenarnya pertemuan Kang Dedi dengan kakaknya Prabowo begitu ya, Pak Hasyim begitu. Yang menarik sekali untuk kita reaksi bersama. Jadi bagaimana video selengkapnya? Ini dia. Saya terharu. Saya bawa ini loh Pak. Ya. Hanya untuk ngejelasin bahwa saya kenal dengan Bapak, temenan dengan Bapak bukan karena politik. Betul, itu kita budaya. Budaya. Wayang golek, Ya mulainya bukan dari wayang golek Pak. ya patung-patung. Patung dirobohin. Betul, betul. Alamak, ini masih kecil waktu itu. Kita sudah sahabat sudah lama. Iya. Nggak ada politik. Pak Kobalen tahun berapa? 2011. Ya. Di telepon Pak Hasyim persis 2011. 2011. Iya. Jadi waktu patung-patung di Purwakarta dirobohin, saya nggak ada temen, nggak ada yang telepon, nggak ada yang SMS zaman itu. Sedih Pak, hidup ini kok Indonesia ini kayak sendiri gitu loh. Menegakkan nilai-nilai kearifan, ngurus nilai seni tradisi Indonesia, kok pas diginiin pada diem. Pak Dedi berpikir bahwa yang telepon Pak Hasyim Muzadi. Iya. Ya. Pak instruksikan saya, coba cari. Ada namanya satu orang namanya Dedi, katanya Arca Pandawa 5 dirubuhkan. Saya di London. Saya mau Oh, datang. itu Bapak di London? Saya di London, saya baca Tempo. Di dapur saya di rumah saya di London. Saya telepon dari London. Ini cari ini namanya Dedi Mulyadi Bupati. Oh, Bapak itu di London? Di London. Belum kenal saya? Belum. Sama sekali. Hanya baca majalah dong? Di majalah Tempo. Majalah Tempo. Karena Anda diganggu kelompok radikal, oknum-oknum yang hancurkan wayang. Di situ. Dan saya kan ini, saya penggemar wayang. Oh. Iya, maka saya ini harus dibela ini. Bapak nyuruh ini? Iya. Pak Kobalen? Terus kan saya cari-cari Kang Dedi melalui anggota dewan kita, dapat nomor. Saya hubungi. Anggota Dewan Gerindra lah ya, Iya. waktu itu. Saya Golkar loh. Apa? Kita Iya tidak kan? akan Iya, Pada terus? saat itu Kang Dedi nanya, Pak Hasyim Muzadi. Pak, ada saya terima telepon dari Bapak. Iya. Dari Pak Hasyim, masih mau Pak jadi? Hasyim Muzadi, saya bilang bukan Pak Hasyim Djoko Kusumo, adiknya Pak Prabowo. Berkenan menanyakan lebih details, mau membantu bahkan berkunjung Ke Purwakarta. ke Purwakarta. Setelah beliau pulang, beliau hubungi teman-teman lain. Saya ajak Ketua Umum Pak Padi, Persatuan Pedalaman Persatuan Indonesia. Pegawai Indonesia. Saya kan ini sudah 25 tahun. Jadi Saya- Bapak itu penggemar wayang. Iya, penggemar wayang, ya penggemar budaya Indonesia lah. Ya salah satunya wayang. Iya. Jawa dong Bapak itu. Ya. Raden Jawa Bapak. Bayar Jawa Barat, Jawa Tengah, ini udah lah, ini Indonesia lah, budaya Nusantara kan. Ya, enggak artinya dari sisi genetiknya Jawa. Ya. Kan penting Pak. Orang apa-apa kan? Enggak jauh, enggak penting Pak. Soalnya penegasan. Ini keturunan Majapahit. Iya, keturunan Majapahit. Berat. Terus Aina di mana? Di Singapura Ngesabara tahun. 30 tahun 30 tahun di Singapura. Tara balik. tara tapi ayeuna Kang Dedi naik abi uih deh ke Bandung Kade ieu itu usahana loba saya ngadenge. Banyak. ya Usahakeun di Jawa Barat deui, me urang Siap. Jawa Barat garawe. mun aya Kang Dedi siap tenaga kerja diserap lagi kemarin Usahanya apa itu teh?
Kalau kakak ipar saya kan itu floating Bisnis market pariwisata, tentang pariwisata. Terus kemudian fashion. Fashion atas Outlet pabrik tahu lah palingan. Sing lobaan pabrik di Jawa Barat. Siap. UMKM atau anu gede supaya Siap. orang Jawa Barat digarawe. Siap Kang. Duitnya ulah Betul. dituna di ditu. Oh, moal. Tuna di Jawa Barat. Justru milarian di itu di tanah kadir. Tak iya budak ya teh. Iya. Aduh, ieu mah teu bisa ngomong Sunda budakna. Tiasa, tapi Indonesia tiasa. Bahasa Indonesia bisa. Warga negara Singapura. Warga negara Indo. Indo. Nggak boleh dilepasin sama saya. Tetap Indonesia. Iya. Hayo, geura mulang sia ke Jawa Barat. Iya. Bawa duit ngeloba. Iya. Sina digarawe orang Jawa Barat. Kuringnya. Nya, hatur nuhun. Itu sebetulnya ya, memang sekarang ini kepercayaan luar begitu ya, terutama ke Jawa Barat ini sudah mulai naik begitu. Kemarin kita lihat Jawa Barat mendapatkan nilai investasi yang luar biasa. Artinya bahwa kepercayaan investor sekarang ke Jawa Barat ini memang luar biasa begitu ya. Itu yang kita harapkan sebenarnya sebetulnya, bagaimana untuk memajukan sekarang warga Jawa Barat. Karena kemarin juga menurut survei ya, pengangguran tertinggi ya di Jawa Barat begitu. Mudah-mudahan itu menjadi next kegiatan fokusnya KDM untuk menyelesaikan, paling tidak mengurangi lah ya angka pengangguran di Jawa Barat. Dan yang menarik sebetulnya ketika Bang Uno sekarang membawa oleh-oleh makanan khas Indramayu ke kediaman Kang Deddy begitu ya. Ini menarik juga untuk disaksikan sebetulnya. Ini dia videonya. Kerupuk ini, oleh-oleh Dari Indramayu ini ada kerupuk nih. Pasti kalau di sawah pasti anu. Pasti kalau sering ke sawah. ke Sobat terus tiap hari. Nah, coba ini dari Enggak. ini namanya keripik tike. Wah. Ini salah satu umbi. Tike artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya rumput teki. Teki. Nah, Yang rumput di Indramayu, sawah. Iya, rumput sawah. Nah, Itu jadi dibikin kerupuk. tike, nah, umbinya dibikin kerupuk. Oh hebat ya. Di Indramayu. Indramayu. Kan teki banyak di sawah saya juga. Banyak, kenapa kan Nggak ada yang bisa diolah bikin seperti ini. kerupuk. Ini kerupuk tike. Kata orang Sunda nama teki. Kerupuk teki itu di bawahnya ada bulat-bulat kayak itu. Iya, nah ini digeprek. Karena itu kan dikeringin, bentuknya kayak bawang, ya, cuman ukurannya kecil. Kayak bikin melinjo gitu. Hebat ya. Ada kerupuk teki ya. Enak. Pokoknya buat warga Jabar, ini ada baru dari Indramayu, kerupuk tike. Kalau saya hari ini makan tike, besok saya nyari tika. Omzan di situ. Lucu Omzan. Asli Taiwan. Tapi istri saya orang Bandung. Istrinya orang Bandung. Nuhun. Status masih WNA. Iya, tapi sebentar lagi WNI. WNI. Jadi Ya. mencintai istrinya, Sama Indonesia. akhirnya mencintai Indonesia. Nuhun. Cinta Indonesia dulu, cinta istri dulu. Istri dulu baru cinta Indonesia. Karyawannya berapa sini? 30.000 sini ya. Ini udah beroperasi berapa lama? Sejak tahun 2021. Ada penambahan lain? Tetap full. Full. Iya. Kalau melebarkan nggak? Kata rencana mau tambah. Mau tambah? Ya, Produksinya apa ini? sama aja sepatu. Oh sepatu. Jadi masih dengan yang di Indramayu masih Kita satu jaringan, satu grup bisnis sama yang pabrik sepatu Indramayu. Oh, mohon. Terus alus bisa ngomong Sundana. 2 tahun, Mas. Seetik ya. Sehat, aman. Ustadz Khalid Basalamah dan Buya Yahya puji kinerja Gubernur Jawa Barat. Kalau saya pribadi melihat ini bukan pencitraan. Sekarang seorang pemimpin wilayah, bupati kah, wali kota, gubernur, dia kan diamanahkan tugas. Bagaimana caranya supaya memang tersampaikan ke masyarakat kalau dia sudah melakukannya? Ya nggak ada masalah. Dibuat konten, apa masalah? Pencitraan dari mana ini? Kan gitu. Jangan selalu suudzon ini ya, sangka buruk terus. Jadi tidak usah berpikir masalah pencitraan, sangka baik teman-teman sekalian. Saya melihat kalau ada pemimpin yang seperti ini ya, betul dia turun, dia membantu masyarakat secara langsung, dia mau lihat apakah staf yang ditugaskan untuk menjalankan tugas sampai ini luar biasa. Ini jarang sekali. Mungkin bicara tentang Gubernur Jawa Barat,
Kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Dari sisi ini tentunya kita harus dukung, bukan gubernurnya si A, si B, si C. Kepada semua pemimpin, hendaknya kita punya cara pandang yang sehat. Wah, ini terima kasih banyak ya. Terima kasih ya, saya dihargai, dikirim lukisan sama seniman yang murah hati. Sehat selalu Bapak ya. Ya, semangat. Nanti bikinin lukisan wali kota Depok. Sudah kirim. Sampai ya. Semangat udah jangan nangis ya, semangat terus berkarya. Asik, semangat udah ya. Semangat bapaknya terus berkarya. Satu lukisan ini berapa hari? Minggu Pak. Seminggu. Dua minggu. Lama makanya. Lama. Pesanan ada aja. Ya, kalau ada ya dapat nggak. Sekarang lagi nggak ada. Belum, paling sekarang baru mau beliin Murah. Pak Wali Kota udah dikirim. Wali Kota itu waktu lama. Semangat ya. Ya, salaman sama saya, jangan nangis. Terima kasih banyak. Semangat udah. Ya. Ini orang baik. Soalnya susah ngantri lukisannya orang banyak ngantriinnya tuh. Dapatnya di jalan. Pas mau naik mobil. Oh, dapatnya naik mobil itu. Udah naik mobil dia baru sampai. Iya, B-nya hilang. Ya. Sekarang udah beli HP. HP-nya nggak usah beli, aku beliin. Ya. Dek, kasih HP-nya yang bagus. Ya, nah, nggak usah beli ya. Nanti dianterin, kamu beli yang bagus. Si abang ini pengen HP apa di? Beliin. Ya. Bang, udah HP. Enggak, kalau orang baik harus dikasih banyak kebaikan. Kan abang nggak punya niat apapun sama saya, nggak punya niat pengen dibayar, nggak punya ini. Makanya balasannya harus banyak. Ya kan, kalau orang yang nggak minta apa-apa dikasihnya harus banyak. Kalau orang yang minta dikasihnya sesuai dengan yang dia minta. Ya, udah semangat. Nah, salam. Saya mau ke Jakarta dulu. Ya, beli. Nanti sama aja. Makasih banyak Pak. Nanti Bogor aja beli. Ya. Makasih Pak. Ya. Itu semeton videonya ya. Mudah-mudahan videonya bisa memberikan pemahaman bahwa kebaikan memaafkan Dedi bukan hanya ketika sekarang beliau menjabat sebagai gubernur begitu ya. Jauh sebelum ketika menjabat juga sebagai DPR, ketika menjabat sebagai bupati, ketika beliau juga berhenti di situ begitu ya. Kebaikan KDM memang terus dilakukan sampai sekarang. Begitu banyak memang kita lihat anak-anak yatim begitu, orang-orang yang memang benar-benar membutuhkan pertolongan ya ditolong juga begitu ya. Dan sekarang luar biasa, anak asuhnya banyak sekali ya. Ini menjadi perhatian kita juga ya, untuk bagaimana kalau ada orang pembenci Kang Dedi, jangan lihat kebijakannya yang belum selesai kita komentari, tapi lihat juga bagaimana apa yang sudah orang lakukan, kebaikan-kebaikan orang yang sudah lakukan ya. Tetap jaga persatuan dan kesatuan semeton ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.